past future pasif. Kalimat yang subjeknya tidak melakukan aktivitas atau hanya dikenai aktivitas saja dengan tensi simple past future atau past future continuous pasif. Macam-macam tensi sendiri ada 16 macam yang dibagi menjadi 3 kelompok. Ada verbal aktif, verbal pasif, dan non-verbal. Nah, verbal aktif mempunyai 16 bentuk, pasif mempunyai 10 bentuk, non-verbal hanya 8. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai tenses yang ke-13 yaitu simple past future dan serta past future continuous. Kenapa? Karena bentuk pasifnya mereka berdua itu tensesnya bentuknya sama untuk verbal pasifnya. Simple past future atau past future continuous sendiri dalam bentuk kalimat pernyataan positif dan negatif dengan pola verbal pasif. Verbal pasif itu bagaimana sih? Verbal itu kalimat yang ada aktivitas atau ada kegiatannya atau ada kata kerjanya dalam bahasa Indonesianya. Pasif, subjeknya hanya dikenai aktivitas, hanya dikenai pekerjaan tersebut, tidak melakukan pekerjaan tersebut. Nah, maka kalau kalimatnya seperti itu ditranslate dengan kata kerja would atau should be verb 3 kata kerjanya. Atau bisa pilihan juga kita pakai was were going to be verb 3 untuk positif. Ketika negatif maka munculkan not setelah would atau should atau was were-nya. Contoh, the task would not be finished in an hour by you. Tugas tersebut tidak akan diselesaikan dalam 1 jam olehmu. Nah, would not be finished, would be verb 3. We thought a new car was going to be bought by Risma. Nah, we thought-nya lupakan dulu karena itu main clause-nya ya. Nah, kita lanjutkan langsung karena di sini ada 2 kalimat. Kalimat yang simple past future yaitu a new car was going to be bought by Risma. Nah, was going to verb 3. Kami pikir sebuah mobil baru akan dibeli oleh Risma. Sedangkan untuk subject verb agreement-nya di situ ada pilihan would, should, was, were. Nah, would untuk semua subjek tanpa terkecuali. Jadi semua subjek baik tunggal jamak bisa menggunakan would. Nah, terkhusus untuk I dan we dalam simple past future atau past future lah ya, bisa pakai should. Nah, selain I dan we nggak bisa pakai should yang maknanya akan ini. Nah, kalau menggunakan was, were, was digunakan untuk subjek tunggal, si, it, benda tunggal atau benda yang tidak bisa dihitung dikelompokkan ke yang tunggal. Sedangkan were khusus untuk kelompok yang jamak termasuk I, you, they, we, benda jamak itu pakai were. Nah, jamak ya, tapi khusus untuk I pakai was. Sorry, itu ada kesalahan saya pengucapannya, was I ya. Contoh, he would be forgiven by you. Dia akan dimaafkan olehmu. Would. Nah, he would. Nah, apapun subjeknya bisa pakai would. The scraps were going to be given by Lia to her friend. Sal diberikan oleh Lia untuk temannya. Sal itu kan banyak. Nah, sal itu berarti banyak jamak. Makanya pakai were. Ketika negatif juga tetap pakai itu ya. Tinggal kita tambahkan not saja. He would not be forgiven by you. Dia tidak akan dimaafkan olehmu. The scraps were not going to be given by Lia to her friend. Sal tidak akan diberikan oleh Lia untuk temannya. Contoh lainnya, my uncle told me that. Nah, itu lupakan karena di sini ada 2 kalimat ya. Simple past future-nya yaitu he would be picked up on time. Paman saya mengatakan pada saya bahwa dia akan dijemput tepat waktu. She promised that. Nah, itu boleh atau she promised gini saja nggak apa-apa. I would be given a box of banana cake. Dia berjanji
saya akan diberi sekotak bolu pisang. My father had a strong feeling that he would be caught. Saya punya perasaan kuat bahwa dia dipanggil. I thought that all allegation of fraud were going to be investigated the authorities. Saya pikir semua dugaan penipuan akan diselidiki oleh otoritas itu. Semua dugaan penipuan, all allegation of fraud. Nah, pakai were jamak karena. Oke. Thank you for watching.